Kemudian ada beberapa kijang sekitar 7 atau 8 itu dimasukkan ke dalam bumbung, kemudian ditutup oleh Ki Kesdik Wacono. Setelah tutup bumbung itu dibuka, maka keluarlah kijang-kijang itu dari dalam bumbung. Karena merasa risih, tongkatnya ditancapkan. Nah, oleh orang yang membutuhkan tadi, dikira tongkat itu ya Sunan Giri itu sendiri, padahal Sunan Giri sendiri sudah pergi jauh mencari kayu jati itu. Siapa yang tidak tahu Alas Kedo? Alas Kedo sendiri merupakan kompleks hutan luas yang berada di wilayah Kecamatan Wonogiri Kota. Alas Kedo disebut-sebut sebagai salah satu ikon yang berada di Wonogiri. Alas sendiri berarti hutan, sementara kedo bisa diartikan penutup kepala atau topi. Keberadaan Alas Kedo menyimpan sebuah cerita yang turun-temurun di tengah masyarakat yang saat ini masih dipercayai. Penulis cerita rakyat asal Wonogiri, Parpal Purwanto, mengisahkan awal mula penamaan Alas Kedo berkaitan dengan Kerajaan Demak. Dia menuturkan pada waktu yang tidak disebutkan tahunnya, Kerajaan Demak hendak membuat taman yang di dalamnya akan dipelihara hewan kijang. Awal mula atau asal nama Alas Kedo itu merupakan sebuah legenda yang berkaitan dengan Kerajaan Demak. Jadi ini cerita rakyat ya, cerita rakyat. Pada waktu itu Kerajaan Demak akan membuat sebuah taman, di mana di taman itu akan dipelihara kijang gitu sebagai penghias taman gitu ya. Maka Sultan mengutuslah Panji untuk mencari kijang tersebut. Nah, suatu saat setelah Panji berkelana beberapa lama, kemudian bisa bertemu dengan Ki Kesdik Wacono. Ya, kemudian Ki Kesdik Wacono. Kemudian Panji mengutarakan maksudnya kepada Ki Kesdik Wacono bahwa ia adalah utusan Raja Demak untuk mencari kijang sebagai penghias di taman di Demak itu. Maka permintaan itu dikabulkan oleh Ki Kesdik Wacono. Kemudian Ki Kesdik Wacono itu mengambil beberapa kijang. Karena Panji tidak membawa alat pengangkut, maka dengan kesaktiannya Ki Kesdik Wacono itu membuat sebuah bumbung. Bumbung, tahu bumbung ya? Bumbung itu adalah bambu yang dipotong itu. Kemudian ada beberapa kijang sekitar 7 atau 8 itu dimasukkan ke dalam bumbung, kemudian ditutup oleh Ki Kesdik Wacono. Selanjutnya bumbung itu diberikan kepada Panji, tetapi dengan sebuah permintaan atau dalamnya istilahnya wanti-wanti, jangan sekali-kali dibuka. Nah, kemudian bumbung sudah diterima Panji, kemudian Panji pamit untuk pulang menuju Demak. Di tengah perjalanan Panji itu merasa bimbang. Jangan-jangan saya ini kena tipu. Mosok yang namanya beberapa ekor kijang dimasukkan ke dalam bumbung. Kalau saya kena tipu berarti nanti saya kena marah raja. Akhirnya rasa penasaran itu menguat, kemudian dibukalah tutup itu. Setelah tutup bumbung itu dibuka, maka keluarlah kijang-kijang itu dari dalam bumbung. Kemudian kijang itu setelah jatuh ke tanah menjadi semakin besar seperti kijang biasa, akhirnya kijang itu lari. Nah, dengan kagetnya Panji ingin menangkap kembali kijang itu. Nah, karena saking aksinya memburu kijang-kijang itu tidak sadar topi
kalau dalam Hindu namanya ketu. Ketu itu penutup kepala, itu sebagai selain penghias juga sebagai penghangat kepala itu. Kalau anak kecil kan diberikan ketu. Ketunya itu tersangkut. Nah, setelah itu Ki Kedhikwacono melihat ketu itu, loh ini kalau tidak salah ketu milik Panji. Mengapa tersangkut di sini? Nah, setelah begitu berarti ada sesuatu yang tidak beres terjadi. Akhirnya Ki Kedhikwacono mencari Panji di mana, akhirnya ketemu. Oh, ternyata betul bahwa Panji telah melanggar apa yang sebuah wanti-wanti yang disampaikan oleh Ki Kedhikwacono tadi. Nah, akhirnya asal mula ketu yang tersangkut itu ya itulah sebagai pengingat, sebagai untuk mengingat kejadian tersebut. Tempat tersebut dinamakan alas ketu sesuai dengan ketu yang tersangkut tadi. Itu pun tidak jauh dari alas ketu, karena alas ketu kan juga cukup luas ya, mungkin berada di sisi yang mungkin paling utara barangkali begitu. Jadi kan tidak atau paling utara atau paling timur, pokoknya ya di lokasi situ saja, karena tidak disebutkan di mana dalam cerita rakyat itu, tapi kejadiannya hanya di alas itu juga, karena alas itu juga cukup luas gitu. Begini, karena kesalahannya si Panji tadi, akhirnya Panji minta maaf kepada Ki Kedhikwacono, tapi itu dimaafkan, tetapi kamu tetap diberi hukuman. Akhirnya Panji istilahnya diminta untuk sebagai penjaga alas ketu di situ. Ceritanya seperti itu Mas yang berkembang, jadi tidak kembali ke Demak. Jadi karena dapat hukuman tadi, akhirnya si Panji tetap menetap di situ sebagai penunggu hutan alas ketu itu tadi. Alas ketu itu kan juga identik dengan Gunung Giri ya. Kadang-kadang itu kan tempatnya juga satu, di sebelah sisi sana itu ada namanya bukit yang dinamakan Gunung Giri. Lah kejadiannya Gunung Giri itu sendiri kan juga berkaitan dengan cerita rakyat yang berkembang itu, waktu itu Sunan Giri juga diutus oleh Sultan Demak untuk mencari tiang masjid itu ya, tiang masjid. Lah beliau itu juga sempat singgah di situ kan, dibuntuti oleh seseorang. Dia sempat bersamadi di situ, dibuntuti seseorang dengan dia karena merasa risih, tongkatnya ditancapkan. Lah oleh orang yang membuntuti tadi dikira tongkat itu ya Sunan Giri itu sendiri, padahal Sunan Giri sendiri sudah pergi jauh mencari kayu jati itu, ya. Kayu jatinya ke hutan Donoloyo, Ketika menancapkan itu di Gunung Giri itu sendiri atau alas ketu itu sendiri. Risih gitu. Karena risih diikuti seseorang, risih orang itu karena seperti kucing-kucingan gitu ya Mas. Misalnya kalau Sunan Giri berjalan cepat, dia juga cepat. Kalau Sunan Giri berhenti menengok, dia juga berasa berhenti ngumpet gitu. Jadi maunya apa tidak jelas di situ. Akhirnya kan Sunan Giri mengelabui beliau bersamadi dengan menancapkan tongkatnya. Kemudian setelah beberapa saat beliau melanjutkan perjalanan. Lah oleh orang yang membuntuti tadi kan dikiranya Sunan Giri masih di situ. Padahal sepulang dari mencari kayu itu ternyata orang tadi juga masih menunggu di situ gitu. Kalau fungsi kayu waktu itu saya kurang tahu ya Mas, tapi yang sekarang yang nyata itu kan namanya hutan itu kan sebagai pelindung ya, pelindung dari dari banjir, dari erosi dan lain sebagainya. Nah, yang fungsi yang tersekarang, yang terkini itu merupakan jantung kota, paru-paru kota ya, paru-paru kota, karena Wonogiri itu kan polusinya juga cukup tinggi dengan adanya mungkin kendaraan sekarang ini, dengan adanya paru-paru kota itu tadi kan fungsi dari alas ketu itu sendiri juga sangat bermanfaat.
Itu kalau fungsi sekarang, tapi kalau fungsi dahulu misalnya digunakan untuk kerajaan atau bagaimana, saya sendiri kurang dapat referensi di situ.